Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص وفي النية والقول والعمل وبعد نخلص النية لله تعالى. Ikhwani wa akhwati fillah, para santri, para pemirsa, para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan kajian rutin kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Ramadan ini, kajian rutin kita semakin diberkati oleh Allah dan pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam, marilah selalu kita sampaikan, kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Mudah-mudahan dengan kita aktif dalam mengikuti kajian-kajian ini, nantinya kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Ini Ikhwani wa akhwati fillah, untuk kajian kita pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas tentang syarikah. Dan juga tentang masalah wakalah. Ya. Pertama tentang masalah syarikah. Syarikah itu artinya ya berserikat, bekerja sama dalam suatu bisnis tertentu, ya, di mana antara ya bekerja sama antara dua orang atau lebih, ya, dalam bisnis tertentu, di mana modal di antara mereka ini dikumpulkan menjadi satu untuk dijalankan bersama. Itu namanya syarikah. Syarikah ini boleh dengan beberapa syarat. Dalam kitab ini, mu'alliful kitab Al-Qadhi Abu Syuja', dia mengatakan walisyarikati khamsu syara'id. Dan bagi syarikah, walisyarikati, dan bagi syarikah khamsu syara'id, ada 5 syarat. Jadi ada 5 syarat syarikah ini
bisa dijalankan. Ya. Artinya bisa sesuai dengan syariat, ya, atau sah. Ya, syarikah ini bisa sah kalau memenuhi 5 syarat. Pertama, antakuna ala nadin minad darahimi wad dananir. Antakuna ada apa syarikah itu ala nadin atas naqd. Naqd itu ay ma ju'ila umlatan. Naqdun muta'amalun bihi ka asma. Jadi naqd itu pada asalnya itu kan emas perak. Jadi di sini adalah emas perak yang dijadikan sebagai mata uang. Emas perak yang dijadikan dalam bentuk mata uang. Minad darahimi daripada dirham, wad dananiri dan dinar. Kalau darahim itu dirham, itu mata uang yang terbuat dari perak, sementara kalau dananir, dinar itu yang terbuat dari emas. Jadi pertama, yang jadi syarat syarikah adalah harus syarikah ini berdasarkan pada naqd. Ya. Berarti mata uang, ya, mata uang yang berupa dari emas dan perak, dinar atau dirham, atau dinar. Bisa juga pada apa namanya, yang pokoknya yang berkaitan dengan ini, ya, apa namanya, yang menggunakan mata uang itu. Jadi syarikahnya ini harus dalam bentuk mata uang baik dari emas maupun perak, dinar atau dirham, atau menurut satu qaul itu bisa juga dalam apa namanya, ini pokoknya yang menggunakan mata uang tertentu. Jadi pada pokoknya itu emas, perak. Mata uang yang berlaku itu apa? Mata uang yang berlaku itu apa? Kalau di Indonesia ya rupiah. Kemudian wa an yattafiqa fil jinsi wan naw'i. Wa an yattafiqa, dan hendaknya sama kedua modelnya. Wa an yattafiqa, dan hendaknya sama apa? Al-malan alladzani huma aslu syarikah. Harta yang dijadikan sebagai modal bersama. Itu hendaknya ada kesamaan fil jinsi,
dalam jenisnya, wa naw'i dan macamnya. Maka kalau misalnya berbeda syarikahnya ini, misalnya emas dan dirham atau emas dan perak, itu kan berbeda jenis, berbeda macam, maka tidak sah. Berarti ya kalau emas ya dengan emas, kalau perak ya dengan perak. Ada harus sama, yang dijadikan modal bersama ini harus sama-sama satu jenis, ya jenisnya sama, macamnya sama. Kalau emas ya emas, emas dengan emas, perak dengan perak. Kemudian wa an yakhlita al-malain, wa an yakhlita, dan hendaknya mencampurkan siapa dua orang yang berserikat, al-malain, dua harta, sehingga tidak diketahui hartanya ini milik siapa. Ya, sudah tidak tertentu lagi ini hartanya ini apakah milik si A, apa milik si B, karena sudah dicampur menjadi satu. Jadi kalau syarikah ini modal yang telah modal yang digunakan dalam syarikah ini hendaknya sudah dicampur menjadi satu. Ya. Dicampur menjadi satu. Bihaitsu la yatamayyaza, tidak bisa diketahui ini miliknya siapa dan miliknya siapa, tidak diketahui karena sudah tercampur. Jadi kalau masih terpisah, ini harta ini masih milik A, yang ini milik si B, kan masih belum dicampur, berarti itu belum menjadi syarikah. Kemudian wa an ya'dzana, kullu wahidin minhuma li sahibi fi tasarruf. Wa an ya'dzana, dan hendaklah mengizinkan, memberi izin siapa kullu wahidin, setiap seseorang, siapa kullu wahidin, setiap seseorang, minhuma, dari keduanya, bi sahibihi, kepada rekannya, sahibi kepada rekannya, kepada temannya, fit tasarrufi, dalam melakukan tasarruf, dalam melakukan tindakan, dalam membelanjakan harta syarikah yang telah disepakati itu. Jadi hendaknya masing-masing dari dua orang yang berserikat ini untuk memberikan izin ya kepada temannya, kepada rekannya untuk melakukan tasarruf, untuk membelanjakan harta yang telah disepakati dalam syarikah itu. Ya. Jadi A memberikan izin kepada si B, B memberikan izin kepada si A untuk melakukan tasarruf. Kemudian wa an yakuna ar-ribhu wal khusran ala qadri al-malain. Wa an yakuna, dan hendaknya ada apa ar-ribhu,
keuntungan, wal khusranu, dan kerugian, ala qadril malaini, sesuai dengan kadar kedua harta. Jadi prosentase keuntungan dan kerugian itu disesuaikan dengan ya kadar atau jumlah harta yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Otomatis kalau modalnya lebih banyak, berarti keuntungannya lebih banyak. Jadi misalnya A itu punya uang 700, hartanya itu sebagai modal 700.000. Kemudian yang B itu hanya 300.000. Ya, otomatis yang 700.000 ini keuntungannya lebih banyak dibanding yang 300.000. Jadi tidak masuk akal jika keuntungannya itu sama. Karena modalnya itu prosentasenya berbeda, otomatis prosentase dalam keuntungan dan kerugiannya juga berbeda. Jadi ini yang harus disepakati atau syarat yang harus dipenuhi dalam syarikat. Kalau misalnya keuntungan dan kerugiannya ini dibagi rata, ya tidak sah syarikatnya. Ya. Tapi kalau misalnya modalnya antara A dan B itu sama, ya berarti bisa dibagi dua, 50%, 50%. Berarti ya sama berarti nanti keuntungannya berarti dibagi dua. Kerugiannya juga dibagi dua. Kalau memang cuma dua orang yang berserikat dan masing-masing modalnya itu ya sama, 500.000 dengan 500.000, ya berarti ya tinggal bagi dua, enak kalau gitu. Ya, intinya bahwa antara keuntungan dan kerugiannya ini disesuaikan dengan kadar harta yang dikumpulkan itu. Ya. Kemudian walikulli wahidin minhuma fasquha, itu tadi syarat-syaratnya ya. Selanjutnya walikulli wahidin minhuma fasquha mata sya'a wa mata ahaduhuma batala. Walikulli wahidin minhuma, walikulli wahidin, dan bagi setiap seseorang, minhuma, dari keduanya, dari kedua orang yang berserikat itu, fasquha, membatalkan, ya, merusak akad syarikah itu, mata sya'a, kapanpun berkehendak siapa kullu wahidin minhum. Membatalkan, ya. Fasquha itu maksudnya merusak, artinya membatalkan. Jadi siapapun di antara kedua orang yang berserikat ini boleh untuk membatalkan akad syarikah ini kapanpun dia mau. Jadi tidak dibatasi oleh masa tertentu, ya, tidak dibatasi oleh masa tertentu atau dengan masa tertentu. Kalau misalnya saya mau ngambil modal saya, misalnya, saya mau ngambil modal saya
ya berarti ya sudah, ya modalnya dikembalikan. Berarti ya selesai apa namanya akad syarikahnya. Wa mata ini makanya beda ya, mata dan mata. Kalau mata itu apa? Kapan? Mata mati. Wa mata dan kapanpun mata mati. Siapa ahaduma salah seorang di antara keduanya, kedua orang yang berserikat itu, batalat maka batal apa? Syarikah. Jadi kalau misalnya salah satu di antara kedua orang yang berserikat itu mati, meninggal dunia, ya kapanpun itu, maka otomatis syarikahnya ini menjadi batal. Berarti bubar sudah itu. Nggak bisa disediakan air ya, bisa. Puasa. Batala. Mata yashrabu wa ya'kulu fi nahari Ramadan batala siyam gitu ya. Nah, jadi kalau salah seorang di antara yang berserikat ini meninggal dunia, kapanpun itu, maka syarikahnya menjadi batal. Ini hal-hal yang berkenaan dengan masalah syarikah. Selanjutnya kita akan membahas pasal baru. Ini terlalu pendek sudah ini ya. Sudah setengah jam ya. 11:22. Oke. Faslun wa kullu ma jaza lil insani tasarruf fihi bi nafsihi jaza lahu an yuwakkila aw yatawakkala. Wa kullu ma jaza wa kullu ma dan setiap sesuatu jaza yang boleh lil insani bagi manusia apa atasarrufu melakukan tindakan fihi di dalam ma binafsihi dengan sendirinya jaza maka boleh lahu bagi insan apa an yuwakkila mewakilkan fihi di dalam ma au yatawakkala atau menjadi wakil fihi di dalam ma. Jadi setiap sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang dengan dirinya sendiri, oleh dia sendiri, ya. Setiap sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang, ya, oleh dirinya sendiri, maka dia boleh mewakilkan atau dia boleh menjadi wakil. Baik itu dalam jual beli, ya. Atau dalam akad nikah misalnya. Kalau dia tidak boleh melakukan tasarruf berarti ya tidak boleh mewakilkan. Ya. Atau dia menjadi wakil. Makanya kemarin dijelaskan bahwa dalam masalah jual beli anak yang ada beberapa orang yang tidak boleh melakukan tasarruf. Tasarrufnya itu tidak sah. Ya. Di antaranya adalah anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik, maka dia tidak boleh melakukan tasarruf. Ya. Tidak boleh membelanjakan hartanya. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Ya. Maka otomatis dia juga tidak boleh mewakilkan ya,
kepada orang lain atau tidak boleh dia menjadi wakil. Jadi, kalau anak kecil itu yang belum balik, yang belum mumayyiz, maka jangan kamu suruh untuk beli-beli, ya. Jangan kamu wakilkan untuk beli-beli. Ya, misalnya juru Firman, Firman beli lombok di toko. Firman tidak tahu apa-apa, ya tidak ngerti uang, tidak ngerti apa-apa. Karena umur berapa? Umur setahun, 2 tahun. Ya. Maka tidak bisa jadi wakil dan juga nggak bisa mewakilkan. Jadi kalau dia boleh bagi dia untuk melakukan sesuatu, maka dia boleh mewakilkan dan boleh menjadi wakil. Kalau sudah balik misalnya, ya boleh dia mewakilkan atau menjadi wakil. Baik dalam transaksi jual beli maupun dalam akad nikah misalnya. Ya. Jadi boleh seorang wali itu mewakilkan untuk menikahkan putrinya kepada orang yang dianggapnya orang yang soleh, misalnya kepada kiai, kepada tokoh tertentu, kepada KUA, misalnya. Itu boleh. Kalau kamu boleh menyuruh teman kamu, ya, untuk membelikan sesuatu, misalnya. Namanya mewakilkan. Baik itu juga dalam melakukan transaksi ini, termasuk dalam membayar zakat, itu boleh juga kita mewakilkan atau menjadi wakil dalam mentasarrufkan. Kemudian yaqul mu'allif rahimahullah wal wakalatu aqdun jaizun. Wal wakalatu dan akad wakalah tadi apa? Mewakilkan. Aqdun adalah suatu akad jaizun yang boleh. Jadi wakalah itu akad yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Walikullin minhuma khasfuha matasya. Walikullin dan masing-masing dan bagi masing-masing, walikullin dan bagi masing-masing minhuma dari keduanya apa? Yang mewakilkan dan yang diwakilkan, wakil dan muwakkal. Wakil itu orang yang muwakil ya. Wakil itu orang yang diwakilkan, yang mewakili ya. Muwakil itu orang yang mewakilkan. Wakil. Wakil itu wakilnya yang diberikan mandat sebagai wakil untuk mewakilkan. Wakil. Muwakil itu orang yang mewakilkan. Jadi walikullin minhuma dan bagi tiap-tiap dari keduanya wakil dan muwakil itu fasquha membatalkan wakalah. Ya boleh bagi wakil dan muwakil untuk membatalkan wakalah, membatalkan perwakilan itu mata sya'a, mata kapanpun sya'a, menghendaki siapa ulun minhuma, siapa masing-masing dari keduanya itu. Kapanpun boleh, baik itu wakil maupun yang muwakil untuk membatalkan akad wakalah itu. Wa tanfasikhu dan menjadi batal, rusak, batal apa wakalah bimauti ahadihima dengan matinya salah seorang dari keduanya. Itu otomatis wakalahnya itu menjadi
batal, menjadi rusak, ya, menjadi batal dengan meninggalnya salah seorang dari wakil atau muwakil. Wal wakilu aminun fima yaqbituhu. Wal wakilu, dan seorang wakil, apa tadi wakil itu? Yang dipercaya, orang yang diberikan mandat untuk mewakili, wakil. Aminun adalah orang yang dipercaya. Fima, pada sesuatu, yaqbitu, yang menerima siapa wakil terhadap ma. Jadi orang yang kita berikan mandat ini, jadi sebagai wakil ini berarti kita harus memberikan kepercayaan penuh kepadanya, ya, harus memberikan kepercayaan penuh kepadanya terhadap perkara yang dia diterima itu. Dalam hal apa kita memberikan mandat kepada dia untuk melakukan perwakilan, maka kita berikan kepercayaan penuh kepada dia. Juga wafima yasrifuhu, wafima, dan pada sesuatu yasrifu, yang melakukan siapa wakilhu terhadap ma. Jadi apa yang ia lakukan kita pasrahkan sepenuhnya kepadanya, ya. Kita berikan kepercayaan sepenuhnya kepada dia pada benda yang kita, misalnya kalau uang, ya, kalau kita percayakan kepada dia untuk membelanjakan uang misalnya, ya, kita percayakan itu, dan kita percayakan juga ini apa yang ia lakukan juga kita percayakan sepenuhnya kepada dia. Ya. Makanya wala yatmanu illa bitafriqi, wala yatmanu, dan tidak mengganti siapa wakil illa bitafriqi, kecuali dengan keteledoran. Jadi kalau misalnya kita mewakilkan seseorang untuk membelikan barang, tolong, misalnya siapa, Rafiki, tolong belikan saya motor, tolong belikan saya motor, ini uangnya. Maka apa yang ini pokoknya terserah kamu, pokoknya saya ingin motor merek NMAX misalnya, ya. Ini uangnya, terserah kamu gimana. Maka si wakil ini kita berikan kepercayaan sepenuhnya kepada dia, dan dia ini tidak mengganti dari uang yang kita kasihkan kepadanya ini, kecuali kalau dia ini teledor. Kalau misalnya di tengah jalan uangnya ini dirampok orang, uangnya ini dirampok, dan dirampoknya ini bukan karena by design, ya, atau sudah kong kali kong sama perampoknya. Nanti kalau di jalan nanti saya dicegat, ya, nanti uang saya, nanti yang saya pegang ini nanti kamu ambil. Itu kan by design itu. Kalau gitu kan berarti harus ganti, itu wajib ganti. Memang, atau misalnya uangnya itu ditaruh di tempat yang kira-kira tidak aman, misalnya itu naruh seenaknya, kemudian diambil orang atau hilang, berarti dia wajib mengganti. Tapi kalau dia sudah menjalankan amanahnya itu dengan baik, ya, misalnya di jalan itu tiba-tiba ada orang mencegatnya dan dirampok, akhirnya uangnya itu hilang, diambil, maka si wakil ini ya tidak wajib mengganti, dan kita tidak boleh menuntutnya untuk mengganti uang
uang kita itu yang ada pada dirinya itu. Karena kita sudah memberikan kepercayaan kepada dia. Kecuali kalau teledor. Kalau teledor maka dia wajib mengganti. Atau misalnya kita suruh coba sopir ya, suruh nyupirin. Tolong antarkan Umi misalnya ke pasar pakai mobil ini. Ya, dia sudah menjalankan itu dengan profesional, ya. Maka kemudian kalau di jalan kok tiba-tiba ada orang yang nabrak sehingga mobilnya itu lecet misalnya, atau ada yang rusak misalnya, maka si sopir ini tidak wajib mengganti, dan kita tidak boleh menuntutnya untuk menggantinya karena kita sudah memberikan kepercayaan itu. Jadi bukan tanggung jawabnya si sopir, kecuali si sopirnya ini ugal-ugalan. Ya. Kalau si sopirnya ini ugal-ugalan, akhirnya nyerempet orang, maka itu tanggung jawabnya si sopir, karena dia berarti tafrid, teledor. Wala yajuzu an yabi'a wa yashtari illa bi thalathati syarat. Wala yajuzu, dan tidak boleh an yabi'a, menjual siapa man wa yashtari, dan membeli, ya, illa bi thalathati syara'id, kecuali dengan 3 syarat. Apa itu? An yabi'a bi thamanil mithli. An yabi'a, hendaknya ia menjual bi thamanil mithli. Ini wakil ya tadi ya. Dan tidak boleh an yabi'a, menjual siapa wakil, wa yashtari, dan membeli siapa wakil, orang yang menjadi wakil itu, yang diberikan mandat untuk melakukan perwakilan, illa bi thalathati syara'id, kecuali dengan 3 syarat dalam masalah jual beli. Pertama, an yabi'a bi tsamanil mithli, an yabi'a, hendaknya menjual bi tsamanil mithli, dengan harga yang sesuai. Jadi kalau dia suruh menjual dengan harga 100.000, ya dijual 100.000. Nggak boleh dijual dengan harga yang kurang dari itu. Boleh dijual dengan harga yang lebih dari itu, asalkan itu kembalinya kepada maslahatnya yang mewakilkan, maka itu tidak apa-apa. Ya. Berarti itu pandai-pandainya. Berarti itu ya karyawan toko itu termasuk itu wakil itu ya. Wakil dari pemilik toko untuk menjualkan barang dagangannya. Maka mereka ini ya tidak boleh menjual lebih dari harga yang sudah ditentukan oleh pemilik toko. Kalau misalnya menjual lebih tidak apa-apa, ya berarti keuntungannya pemilik toko itu lebih banyak berarti gitu. Dan keuntungan yang lebih ini harus kembali kepada pemilik toko, bukan kembali kepada karyawan. Jadi mereka hanya sebagai wakil saja, maka mereka tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi jual beli yang dipercayakan kepada mereka itu. Jangan kemudian disuruh jual 100.000, dia jual 150.000, yang 50.000 dia ambil, ya tidak boleh. Kalau memang laku lebih mahal daripada harga patokannya,
Berarti keuntungannya ya kembali kepada pemilik toko atau yang mewakilkan. Kemudian wa an yakuna naqdan, dan hendaknya jual beli itu adalah secara kontan, secara tunai, ya. Binaqdil balad, dengan mata uang yang berlaku di daerah tersebut. Naqd itu pada makna asalnya kan naqd itu emas perak. Emas atau perak. Naqdul balad itu emas atau perak. Tapi menurut satu qaul berarti berlaku juga mata uang yang berlaku di daerah tersebut. Berarti masuk juga di situ adalah ya fulus gitu ya. Mata uang kertas masuk di situ berarti. Jadi harus apa? Harus jual belinya itu jual beli yang kontan, bukan yang jual beli yang dibayar belakangan, ya, atau pesan misalnya. Kemudian wala yajuzu an yabi'a min nafsihi, wala yajuzu, dan tidak boleh apa an yabi'a, menjual siapa wakil min nafsihi, untuk dirinya. Min nafsihi li nafsihi. Min nafsihi artinya maksudnya li nafsihi, untuk dirinya. Tidak boleh menjual untuk dirinya. Ya, untuk dirinya itu ya tadi itu ya, dia kan sebagai wakil ya, menjualkan punya pemilik toko tadi itu. Wala yuqirru ala muwakkili illa bi'idnihi. Wala yuqirru, dan tidak boleh mengambil keputusan ala siapa wakil ya, wala yuqirru, tidak boleh mengambil keputusan siapa wakil ala muwakkilihi, atas orang yang mewakilkannya, illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya muwakkilihi, ya, kecuali dengan izin orang yang mewakilkannya. Jadi tidak boleh dia mengambil keputusan sendiri. Jadi ketika ada orang yang menawar, ya, dan tawarannya ini kok lebih murah dari standarnya, misalnya standar yang telah ditentukan oleh pemilik toko misalnya, maka dia tidak boleh memberikan keputusan sendiri. Ya sudah, tidak apa-apa, ambil saja, padahal itu di bawah standarnya. Tidak boleh, kecuali dia minta pendapat dulu, minta izin dulu kepada pemilik, ya, atau orang yang mewakilkannya tadi. Dalam hal ini pemilik toko. Gitu ya. Faslun wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai. Ya. Dan nanti kita tutup pertemuan kita dengan baca tahlil sholawat seperti biasanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.